Saudara-saudariku yang terkasih, baru saja kita mendengar secara perlahan dan bertahap untuk memahami tataran praksis dari gagasan Johannes Duns Scotus. Tadi sudah disampaikan dengan tegas terkait dengan teologi kodrati maupun teologi pewahyuan. Nah, pertanyaan dari kami berangkat dari teologi kodrati menuju teologi pewahyuan. Pasti Scotus mempunyai landasan untuk menopang gagasannya, dan kira-kira Scotus mendasarkan pada teks kitab suci yang mana begitu ya? Ya, baik. Ya. Pertanyaan yang menarik. Jadi begini ya, sebenarnya ketika dia mengatakan teologi itu sebagai ilmu praktis yang tidak sepenuhnya teoritis, itu juga mencerminkan antropologinya. Jadi kalau antropologi manusia dalam perspektif Scotus itu kan gini, manusia itu keseluruhan, tidak bisa dipecah-pecah. Memang dia punya akal budi, punya kehendak, tapi dalam aktivitas berpikir ataupun aktivitas bertindak, berpikir itu pun juga merupakan aktivitas, aktivitas bertindak juga ya. Tapi maksudnya bertindak dalam artian melakukan ya, melakukan sesuatu yang menghasilkan akibat ya. Dalam berbagai macam aktivitasnya manusia kan menggunakan akal budi dan kehendak sekaligus. Walaupun akal budi perannya memberikan pilihan-pilihan, tetapi kehendak yang memutuskan untuk memilih kemungkinan yang mana. Tapi kan tidak bisa dipecah-pecah sebenarnya dalam tataran real tuh. Nah, dengan demikian juga sebenarnya kalau teologi itu menggunakan akal budi, kalau manusia itu yang berteologi itu menggunakan akal budi dan kehendak, demikian juga berarti berteologi tidak hanya harus berpikir, tapi juga harus mengasihi. Dan tadi saya sudah katakan bahwa ada proposisi yang sifatnya niscaya dan ada proposisi yang sifatnya kontingen dalam teologi. Kalau niscaya itu dalam ranah Allah imanen, kalau kontingen dalam ekonomi keselamatan. Dan kita berusaha untuk memahami Allah itu karena ada peristiwa ekonomi keselamatan itu. Jadi karena Allah mau terlibat dalam dunia, maka kita bisa memahami Allah. Sehingga sifatnya teologi kita harus juga kontingen, artinya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dan tidak. Ya, nah, selanjutnya dari situ maka kita merujuk di mana itu persisnya dasar biblisnya. Dasar biblisnya tentu saja Scotus mengambil dari Markus bab 12 ayat 18 sampai 31, dan juga bisa kita rujukkan Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 28 yang berbicara tentang hukum tertinggi itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh akal budi, dengan segenap jiwamu ya, dan seterusnya. Hanya untuk mengatakan sebenarnya kasihilah Allahmu di atas segalanya. Ya. Setelah itu baru ada perintah mengasihi sesama dan seperti mengasihi diri sendiri ya. Tapi Allah harus di atas, dikasihi dalam melebihi segala sesuatu. Dan karena itu bagi Scotus proposisi yang niscaya dari sebuah teologi yang sifatnya praktis adalah proposisinya berbunyi demikian. Deus diligendus est. Deus diligendus est. Allah adalah yang dikasihi. Allah adalah yang dikasihi. Atau kalau kita bisa lebih persis lagi, Allah adalah yang paling dikasihi. Nah, itu sifatnya bukan hanya sebuah proposisi, tapi juga imperatif. Jadi manusia itu sebenarnya ya dituntut atau dalam kehendaknya secara alamiah terdorong untuk mengasihi Allah melebihi segala sesuatu. Mengasihi Allah melebihi segala sesuatu. Itu kecondongannya. Tetapi kan dalam putusan bebas nanti dia bisa memilih apakah Allah dikasih dalam tingkatan kedua atau sebagai yang nomor 1 atau apa ya, nomor 3 mungkin, atau tidak usah ada Allah ya, bisa juga dalam putusan bebas manusia. Tetapi kecondongannya Allah harus paling dikasih. Dan saya baca lurus-lurusnya kutipan dari Scotus supaya bisa memberikan gagasan pokoknya.
Saya katakan bahwa mengasihi Allah di atas segala sesuatu adalah tindakan yang sesuai dengan akal budi yang lurus secara alamiah, yang mengajarkan bahwa ada terbaik harus paling dikasihi, sumu bonum. Dan karena suatu tindakan yang demikian itu lurus dari dirinya, malahan kelurusannya adalah jelas dari dirinya, sebagaimana kelurusan dari prinsip pertama dalam tindakan, karena sesuatu harus paling dikasihi dan tidak ada selain kebaikan tertinggi. Nah, kita sudah lihat ya, bahwa Allah secara niscaya mengasihi dirinya di dalam konsep trinitas, toh ya. Maka manusia juga sebenarnya tindakan mengasihinya harus mengikuti trinitas itu. Kalau Allah paling mengasihi dirinya, maka manusia harus juga mengasihi Allah melebihi apapun ya. Pasti juga akan timbul pertanyaan ya. Pertanyaannya kan begini kemudian, kalau Allah paling dikasih melebihi sesuatu, kan nanti bisa juga orang atas nama Allah kemudian membunuh manusia, membunuh sesamanya, merusak dunia dengan argumen atas nama Allah. Demi cinta kasih Allah melampaui segala-galanya, saya akan membunuhmu karena kamu tidak menghormati Allah. Kan bisa begitu ya. Nah, tentu saja orang bisa berpikir demikian, tetapi kan ini dalam rangka sekutus ya. Waktu itu belum ada konflik diametral, konflik yang betul-betul seperti pada zaman ini ya, antar agama ya. Tetapi sekutus memikirkan juga hubungan antara mengasihi Allah dan sesama. Dia katakan demikian ya, secara ringkas gitu. Kalau kita mengasihi Allah, berarti itu adalah tindakan kehendak secara langsung. Karena seperti sudah dikatakan tadi, secara niscaya kehendak condong pada yang tak berhingga. Ya, baik secara akal budi maupun secara kehendak ya, condong secara langsung. Jadi itu tindakan kasih secara langsung, mengasihi Allah. Sedangkan tindakan untuk mengasihi sesama manusia dan mengasihi diri sendiri itu tindakan reflektif. Reflektif berarti apa? Reflektif, bercermin toh. Jadi pantulan ya, pantulan. Sama seperti kalau saya sedang bercermin, berarti saya berusaha memahami dan mengasihi diri saya melalui tampakan saya yang terpantul di cermin. Demikian juga, jadi tindakannya tidak secara langsung tercermin. Jadi kalau kita mengasihi Allah secara langsung, berarti kan kita mengasihi Allah ya demi Allah itu sendiri, ya. Motivasi, bentuk tindakannya, semuanya kan dalam rangka Allah itu sendiri. Tapi kalau maksudnya mengasihi sesama sebagai tindakan reflektif, artinya tindakan kita itu terpantul ya, dan akhirnya terarah pada akhirnya kepada Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama dan diri sendiri, maka itu tindakan mengasihi itu harus selalu dalam rangka Allah, itu maksudnya ya. Jadi kita bisa mengasihi Allah secara langsung, tetapi juga kita mengasihi Allah melalui kasih kita pada sesama. Tetapi mengasihi sesama itu pun harus ya maksud, intensi, dan dalam rangka Allah itu sendiri. Nah, dalam rangka ini kemudian ada pertanyaan dalam Injil yang sangat selalu dikatakan, siapakah sesamaku manusia yang harus saya kasihi itu? Yesus mengatakan tentang perumpamaan tentang orang Samaria ya. Ya, sesama itu ya semua orang tanpa membeda-bedakan golongan dan suku ya, tentu saja begitu. Nah, Sekutus mengatakan dalam rumusannya sendiri, sesama manusia itu adalah ya, dia ya, atau orang lain ya, yang mengasihi Allah ya, dalam nuansa persahabatan, yang kasihnya itu menyenangkan Allah dan diterima oleh Allah. Nah, itu lihat kategorinya ya. Sesama saya adalah orang yang mengasihi Allah, dan kasih orang itu diterima oleh Allah dan menyenangkan Allah. Nah, pertanyaan berarti kalau orang yang sedang tidak mengasihi Allah dan tidak menyenangkan Allah, berarti tidak perlu dikasihi. Iya toh? Nah, dari situ dia membuat pembedaan. Loh, ada pihak yang tidak perlu kita kasih. Contoh,
Yang selalu tidak menyenangkan Allah siapa? Iblis misalkan. Kalau dalam rangka berteologi itu iblis, setan kan tidak menyenangkan Allah, ya. Tindakannya selalu berlawanan dengan Allah. Itu tidak perlu kita kasih. Untuk apa dikasihi? Ya? Kemudian tindakannya yang selalu menyenangkan Allah, para kudus misalkan. Ya. Kita mengasihi para kudus ya karena dia selalu mengasihi Allah dan tindakannya selalu menyenangkan Allah. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengasihi sesama yang masih di dunia ini. Nah, kan manusia ketika di dunia kan mengasihi Allah secara kontingen. Kadang mengasihi, kadang tidak mengasihi, ya tidak stabil, berubah-ubah. Itu yang pertama. Jadi kita tidak tahu persis kapan manusia sesama kita mengasihi Allah dan tidak mengasihi Allah, ya. Tapi selain itu juga, kalaupun kita melihat ada orang yang begitu mengasihi Allah, rajin berdoa, ya, rajin melakukan tindakan baik demi Allah, kita tidak, kan belum tentu itu diterima oleh Allah. Belum tentu menyenangkan Allah. Karena yang menentukan bahwa tindakan itu pantas atau tidak kan Allah sendiri. Nah, karena yang pertama, ya, tindakan manusia mengasihi Allah itu kontingen, tidak stabil, tidak selalu tetap. Dan yang kedua, kita tidak pernah tahu secara pasti apakah tindakan kasih itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka tugas kita sebagai orang yang punya keterbatasan pengetahuan, ya kasih saja semua manusia di dunia ini. Kasih saja. Kasih saja. Karena kita tidak pernah tahu apakah dia diterima atau tidak oleh Allah. Nah, ini bisa kita jauh, walaupun ya Sekutus tidak mengatakan itu, ya. Bagaimana orang yang tidak mengasihi Allah Tritunggal? Ya kita tidak tahu apakah dia diterima atau tidak. Bisa jadi itu bukan satu ukuran. Bisa jadi dia diterima oleh Allah. Karena itu mengasihi orang melampaui segala latar belakang agama, golongan. Kalau kita mau tarik relevansi untuk zaman sekarang, walaupun Sekutus tidak mengatakan itu, ya. Jadi dalam artian maksud daripada Injil, siapakah sesamaku manusia, Sekutus masih tetap setia pada pewahyuan. Nah, itu tuh masih tetap setia pada pewahyuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dalam satu kesempatan saya mengetahui teman saya sedang betul-betul menunjukkan baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan tidak mengasihi Allah? Bagaimana? Apa kita patut mengasihinya? Nah, kan gitu. Ya, dalam artian itu kita tidak mengasihi dalam artian kita bisa melakukan perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan dia. Dalam maksud saya adalah menegur. Ya, menegur itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa juga kalau orang ditegur kan merasa bahwa dirinya tidak dikasih. Orang ini kok menyakiti hati saya, ya. Walaupun teguran itu baik, namanya manusia karena ditegurkan tidak terima. Nah, dalam artian itulah kita bisa memahami maksud Sekutus. Kalau ada sesama kita yang sedang tidak mengasihi Allah, tugas kita adalah menegurnya supaya dia kembali mengasihi Allah. Ya. Mengasihi dalam artian ya melakukan tindakannya, melakukan kehendak Allah, ya, perbuatan-perbuatan etis, ya. Misalkan ada sesama kita yang sedang berbuat licik, korupsi, mencuri, itu berlawanan dengan Allah. Nanti itu kan sedang tidak mengasihi Allah. Kita wajib untuk menegurnya, patut untuk menegurnya. Karena kita mengasihi Allah melalui sesama, tapi jika kita mengasihi sesama supaya dia lebih mengasihi Allah. Inilah dikatakan oleh Sekutus, saya ungkapkan secara langsung, ya. Dikatakan demikian. Jika saya mengasihi Allah secara sempurna, maka saya menginginkan dia, Allah maksudnya, ya, dikasih oleh semua orang, ya, yang mampu mengasihinya secara teratur dan yang kasihnya menyenangkan Allah. Jadi kalau saya mengasihi Allah, maka saya ingin semua orang itu juga mengasihi Allah di atas segala-galanya. Tetapi juga di lain pihak, kalau saya mengasihi sesama, maka saya juga ingin bahwa karena kasih saya itu, orang menjadi mengasihi Allah di atas segalanya. Nah, dalam artian itu. Jadi sudah jelas, kalau mengasihi orang lain itu tujuannya supaya orang itu terarah pada Allah, demi Allah. Kalau mereka tidak sedang mengasihi Allah, kita tegur. Ya. Nah, sekarang ada satu problem lagi. Bagaimana dengan mengasihi diri sendiri? Karena kan perintah Injil kan, kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Nah, harus dicatat begini. Sekutus mengatakan bahwa
tindakan mengasihi diri sendiri itu adalah tindakan langsung. Karena apa? Itu yang sebagai sebuah objek yang secara langsung kita terima lebih cepat, ya, mengasihi diri sendiri. Karena ya paling dekat dengan diri kita kan, yang paling dekat dengan diri kita kan ada diri sendiri, baru sesama, ya. Dalam artian itu, ya, mengasihi diri sendiri lebih langsung daripada mengasihi sesama. Tapi walaupun lebih langsung, itu tidak mau mengatakan bahwa mengasihi diri sendiri sebagai prioritas, sementara mengasihi orang lain sebagai yang sekunder. Tidak begitu. Itu tidak berbicara tentang hierarki. Secara apa? Secara tingkatan setara, ya, nilainya sama. Kita harus mengasihi sesama, tapi juga mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri tidak bisa mengasihi sesama, karena diri sendiri kan adalah manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi sama manusia sementara kita tidak mengenal, tidak bisa mengasihi diri kita sendiri sebagai manusia? Ya, jadi secara langsungnya hanya berkaitan dengan tangkapannya objek, ya. Nah, tetapi problem yang lebih dalam lagi adalah, nah, bagaimana kalau diri kita sedang tidak mengasihi Allah? Berarti kita tidak perlu mengasihi diri sendiri. Kita perlu bunuh diri mungkin, ya, membunuh diri sendiri kalau sedang tidak mengasihi Allah. Tentu bukan ekstrim itu yang dimaksud Scotus. Jadi dia juga mengatakan, ya, kalau diri kita sedang tidak mengasihi Allah, maka kita tidak patut mengasihi diri kita. Tentu itu dalam artian sebuah latihan, ya, asketisme, ya. Misalkan kita sedang punya niat jahat untuk meruntuhkan nama baik orang, dan itu kan bertentangan dengan kehendak Allah. Maka yang kita bisa lakukan adalah, ya, kita lawan itu, ajari kontra, lawan kecenderungan itu, walaupun rasanya menyiksa. Mungkin dengan orang itu kita pernah disakiti hati dan kita mau membalas dendam, tapi jangan balas dendam, ya. Atau ya, yang contoh paling sederhana, kita mau doa tapi malas bangun tidur. Maka yang kita lakukan adalah apa? Kita melakukan segala hal, tidak perlu dikasih diri. Kita ambil air dingin, kita cuci muka, kita pergi doa, ya, misalkan itu toh. Jadi melawan diri sendiri supaya diri sendiri menjadi lurus kembali untuk mengasihi Allah. Itu maksudnya, ya. Sehingga dari situ kita tahu bahwa semua tindakan kita itu terarah pada Allah, tapi perlu konsen, perlu keputusan dari kita, keputusan bebas. Mengasihi Allah secara langsung, mengasihi sesama demi Allah, tapi juga mengasihi Allah melalui sesama. Itu. Dalam artian inilah teologi bersifat praktis. Orang tidak bisa mengatakan cukup dan puas hanya dengan memahami yang tak berhingga, karena memang kita tidak bisa memahaminya secara total. Tetapi manusia bisa kemudian karena kementokan berpikirnya itu, tanpa harus kemudian juga bermaksud untuk tidak usah berpikir, ya, tetap berpikir sembari kita mengalami Allah melalui tindakan mengasihi, aktivitas kehendak. Dengan demikian maka seluruh diri kita lah yang terarah kepada Allah, baik akal budi, baik kehendak, baik hasrat, semuanya terarah. Dan satu konsep pentingnya dari Scotus, habitus yang satu dalam diri manusia, yaitu habitus kehendak, itulah yang memungkinkan manusia untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Habitus yang sama, yang univok, itulah yang membuat kita bisa mengasihi yang tak berhingga tapi juga yang berhingga. Nah, habitus ini, ya, dan habituasi, ya, kalau sekarang dianggap sebagai kehendak, sebagai kebiasaan, atau habitus sebagai juga pakaian. Tapi habitus dalam abad pertengahan itu kita bisa bahasakan sebagai disposisi. Jadi sesuatu yang sudah tertanam dalam diri manusia, kecenderungan alamiah kehendak. Tetapi itu baru bisa menjadi aktualitas kalau dilatih terus-menerus. Artinya di satu pihak dia sebuah potensi, tapi di lain pihak dia harus diaktualitaskan melalui kebiasaan, tindakan terus-menerus, sehingga menjadi sebuah disposisi, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang tetap, ya. Jadi mengasihi Allah, memikirkan Allah, itu harus terus-menerus. Itu sebuah habituasi, tidak boleh berhenti, tidak boleh kata final. Orang tidak boleh cepat puas, ya, dengan Allah itu misteri, kemudian kita lari pada upaya berpikir. Tidak begitu. Scotus tidak pada arah yang itu.
kalaupun Allah itu pada akhirnya misteri, kita berusaha lah untuk memahaminya dengan akal budi kita secara pantas begitu. Tapi juga tidak cukup itu. Melalui upaya memahami Allah itu kita kemudian beranjak juga dalam tempo waktu yang sama untuk mengasihi Allah, memahami dengan kasih, tapi juga mengasihi dengan pemahaman. Gitu ya. Jadi saya rasa secara umum garis besar dalam bahasa yang kita coba sederhanakan ya, itulah konsep yang tak berhingga Scotus. Harus ujungnya pada mengasihi yang tak berhingga, bukan hanya memahaminya saja. Jadi menurut saya demikian. Ya, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, demikian uraian yang sangat lengkap dan komprehensif dari Saudara Ferry yang membicarakan pemikiran Yohanes Don Scotus mengenai ketakberhinggaan. Ya, terima kasih kepada Saudara Ferry sudah meluangkan waktu. Semoga ilmu yang dibagikan kepada kami sungguh-sungguh bermanfaat dan mencerahkan kami, karena memang tokoh ini untuk kalangan masyarakat di Indonesia masih jarang dibahas hingga menjadi suatu kontribusi yang sangat penting bagi kita. Sekian dan terima kasih. Nantikan di tayangan-tayangan kami selanjutnya yang akan terus menghadirkan inspirasi untuk Anda sekalian, untuk saudara-saudari sekalian. Salam damai, salam keadilan, dan salam keutuhan ciptaan. Terima kasih.